Sidang pra-peradilan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kembali digelar. Sidang baru saja dimulai sekitar 5 menit yang lalu dan hari ini agendanya adalah mendengarkan saksi ahli dari pihak KPK dan saat ini sudah mulai bicara. Ini ada satu orang saksi ahli dari KPK, Zainal Arifin Mukhtar, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi. Kita akan langsung saja dengarkan jalannya sidang hari ini. Ada beda-beda itu, tapi dalam penyusunan perundang-undangan kita itu sama sekali tidak nampak. Ini juga terjadi dalam penelusuran risalah yang saya baca terhadap risalah pembuatan undang-undang KPK, juga tidak ada pembahasan detail soal apa dimaksud kolegial kolektif. Apa dimaksud kata kolektif dalam pasal 21. Nah, makanya saya ingin mengatakan, saya barangkali tertarik untuk menjelaskan lebih detail, izinkan menjelaskan khusus wilayah kolegial kolektif lebih mendalam. Jadi yang pertama, kalau kita baca detail, saya mengkomparasi di 12 undang-undang dari lembaga-lembaga negara independen, memang tidak ada penjelasan yang detail dan pasti apa yang dimaksud kolegial kolektif dan bagaimana bekerjanya kolegial kolektif itu. Bahwa ada penerjemahan, iya. Di Undang-Undang KPK juga ada, di bagian penjelasan kemudian menyampaikan apa yang dimaksud kata kolektif itu bersama-sama. Undang-Undang OJK 21 tahun 2011 juga mencantumkan di pasal 10. Penjelasannya juga mengatakan itu, walaupun penjelasannya pun ambigu. Dia mengatakan kolegial itu adalah bersama-sama, kolektif itu adalah musyawarah. Padahal pengertian teoretiknya tidak begitu. Yang menarik sebenarnya undang-undang yang pembentukan KY. Komisi Yudisial itu tidak secara letterleh disebutkan kolektif kolegial. Tetapi model pengambilan keputusannya dilakukan secara kolektif kolegial. Jadi diatur di Undang-Undang 18 2011 soal KY, itu pengambilan Undang-Undang 22 2004 awalnya, lalu kemudian 18 2011, pengambilan keputusan itu kan ada dua kewenangan KY. Dia mengatakan pengambilan keputusan untuk kewenangan pengawasan hakim itu sekurang-kurangnya 5 orang. Jadi 7 anggota komisi KY, dia mengatakan sekurang-kurangnya 5. Tetapi untuk seleksi hakim harus diambil dengan 7 orang. Tapi dia kasih pasal di bawahnya, dia katakan bahwa dalam kondisi tertentu maka dia bisa diambil dengan 5 orang. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa di undang-undang sendiri kata-kata kolegial kolektif memang ada penerjemahannya, tetapi tidak sesuai dengan konteks teori yang dipakai dalam lembaga-lembaga negara independen. Dan yang kedua adalah dia agak sedikit berbeda antar satu lembaga dengan lembaga lainnya dalam pemaknaan itu. Jadi tidak terlalu jelas. KPU juga begitu. Yang menarik KPU juga tidak dicantumkan, tapi kemudian ada quorum, ada metode pengambilan, itu semuanya ada di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu untuk KPU. Nah, saya kemudian berpikir bahwa ketika undang-undang tidak bisa menjelaskan dengan detail, maka yang bisa kita lakukan menurut saya yang pertama adalah kita ke original intent. Original intent itu tentu bukan pendapat ahli yang menyusun undang-undang menurut saya. Original intent itu adalah apa yang terjadi perdebatan antara DPR dan pemerintah ketika membentuk undang-undang tersebut. Tapi lagi-lagi sayangnya kalau melacak di undang-undang KPK, saya tidak menemukan sama sekali perdebatan soal kolegial kolektif. Jadi soal kolektif itu. Jadi saya kemudian mengatakan bahwa konsep yang kedua yang sering ditawarkan, ini yang nawarin ini adalah saya lupa, Bobit. Dia mengatakan kalau satu teks kita tidak dapat, maka kita ke original intent. Kalau tidak ada di original intent, maka kita bisa cari secara struktural katanya. Cara struktural itu kira-kira begini. Kita saling tafsirkan antar satu pasal dengan pasal yang lain. Nah, dalam metode struktural ini saya bayangkan sebenarnya KPK tidak mungkin bisa dianggap kolektifnya itu adalah wajib 5 orang. Tidak mungkin. Karena terdapat pasal 36.2 yang mengatakan bahwa dalam kondisi
terjadi konflik of interest, misalnya yang disidik ini adalah orang yang sekeluarga, semenda, sedarah, bla bla dan lain sebagainya, dia harus menyatakan dia tidak boleh, dia tidak berwenang. Lalu kemudian aturan internalnya mengatakan dia harus menarik diri. Artinya secara struktur undang-undang KPK sendiri mustahil bisa diterjemahkan kolegial kolektif itu adalah 5 dan wajib 5. Itu penafsiran struktur. Yang kedua, barangkali kita bisa ke doktrin. Kalau doktrin atau pendapat ahli atau teori yang ada di balik itu, kalau saya baca detail, ada begitu banyak buku sebenarnya yang bicara soal lembaga negara independen dan kolegial kolektif. Ada William Fang, ada Salmon, saya bawa, kalau sebagian mau dilihat saya bisa perlihatkan sebenarnya. Dia mengatakan begini, sebenarnya makna kata kolegial kolektif itu lahir dari konteks demokrasi. Makanya dia mengatakan metode kolegial kolektif itu sebenarnya meniru cara yang terjadi di parlemen. Dia menuliskan, Fang menuliskan bahwa apa yang terjadi di parlemen sebenarnya itu adalah bahasa kolegial kolektif. Jadi kalau misalnya di DPR kita 560, sebenarnya itulah metode pengambilan kolegial kolektif. Jadi pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dan untuk semuanya, kira-kira begitu. Nah, kolegial kolektif di parlemen ini yang membuat saya ingin mengatakan bahwa di negara-negara lain pun hampir semua, saya tidak berani mengatakan semua karena saya belum melakukan penelitian terhadap semua, tapi lembaga-lembaga yang saya teliti itu kebanyakan semuanya menggunakan model kolegial kolektif dan metode pengambilan keputusannya adalah mayoritas sederhana. Jadi dia mengatakan, bahkan dikatakan oleh Salmon, dia mengatakan it decide by majority vote. Absolutely like mirip dengan legislative assembly. Nah, jadi makanya kalau saya menggunakan doktrin, kalau menggunakan pandangan ahli ini, bayangan saya sebenarnya kolegial kolektif itu juga adalah berlaku hukum-hukum yang namanya quorum. Seperti yang terjadi di KY. KY mengatakan ada quorum 5, ada quorum 7, tapi kalau tidak quorum 7, 5 juga boleh di Undang-Undang KY. Jadi ada quorum batas orang bisa melakukan pengambilan keputusan, dan keputusan itu diambil juga dengan model yang simple majority, seperti yang dikatakan Salmon. Dia mengatakan ya mayoritas sederhana kadang-kadang. Sepanjang penalaran saya dan penelusuran saya terhadap literatur, tidak pernah ada yang namanya quorum 1. Yang ada selalu adalah quorum kurang dari 1. Jadi misalnya quorum adalah 3/4, 2/3, setengah plus 1. Tidak pernah ada 1/1. KY pun walaupun dia menganut 1/1, tapi kemudian di pasal berikutnya dia mengatakan dalam kondisi khusus dia cukup 5/7. Ya, jadi maksud saya untuk KPK pun menyinggung pertanyaan yang dilakukan oleh pihak termohon, pihak KPK pun sebenarnya berlaku hukum-hukum yang sama, yaitu berlaku hukum quorum dalam kondisi quorum, berapa quorumnya, dan berlaku hukum mayoritas sederhana. Yang menarik yang terjadi untuk KPK 4 ini pendapat saya pribadi yang mulia, KPK menjadi 4 itu kan bukan by design oleh KPK, tetapi diharuskan karena undang-undang. Jadi kan seharusnya bisa diisi 4 orang itu, cuman sayangnya DPR tidak menyelesaikan fit and proper test. Nah, jadi ya terpaksa dia kosong. Dalam konsep seperti itu bayangan saya seharusnya 4 pun itu sudah dapat dianggap lebih dari sekedar quorum. Lebih dari sekedar quorum. Karena kembali menyitir bahwa yang dimaksud quorum itu bisa simple majority, bisa 2/3, bisa 3/4. Nah, dalam kondisi KPK kenapa 4 ini? Kan sebenarnya karena bukan by design tetapi memang karena keterpaksaan. Nah, itu penjelasan saya yang mulia atas pertanyaan yang dilakukan oleh termohon.